Jadi saya awali, selamat malam. Sebelumnya terima kasih Selamat Saudara malam. Kelvin sudah diri pertemuan virtual kita kali ini. Tak lupa juga puji syukur kepada Tuhan yang telah menurunkan rahmat kesehatan bagi kita sehingga dapat mengikuti pertemuan secara virtual dengan maksud untuk membahas atau mendiskusikan tool yang akan dijadikan sebagai topik pembahasan dalam presentasi tugas mata kuliah administrasi jaringan komputer. Baik, langsung kita awali saja. Ini adalah tool-tool yang diberikan kepada kita yang bisa kita pilih. Baik dari Saudara Kelvin, kira-kira akan memilih untuk tool mana yang akan kita jadikan sebagai topik pembahasan nantinya. Persilakan Saudara Kelvin. Baik, terima kasih. Bisa kita lihat ya di sini toolsnya banyak banget. Mungkin saya akan milih bandwidth monitoring aja kali ya. Sebenarnya cukup baik. Cuman alasannya kenapa bandwidth monitoring? Karena kebetulan akhir-akhir ini saya lagi banyak menggunakan tentang bandwidth monitoring. Dia juga itu kegunaannya itu buat saya berguna banget gitu ya. Dia itu bisa memantau lalu lintas yang keluar dan masuk pada perangkat sehingga kita itu dapat mengidentifikasi apa atau siapa aja yang masuk dan keluar dari jaringan. Dan juga kita dapat memantau kecepatan jaringannya atau bandwidth-nya. Terus kayak misalnya ada studi kasus di kantor saya. Jadi saya itu diminta untuk memantau gitu ya, memonitoring perangkat-perangkat yang ada di kantor saya itu sama divisi-divisi per divisi itu siapa aja yang menggunakan bandwidth besar untuk mendownload misalnya atau siapa aja yang pakai bandwidth itu kecil gitu. Mungkin hanya untuk mendownload file atau melihat web gitu ya. Jadi saya disuruh itu, jadi kita bisa tahu apa dan siapa aja, bahkan apa yang dibuka sama si user itu kita bisa tahu gitu, kita bisa pantau. Mungkin itu. Gimana kalau Saudara Freddy? Mungkin ada pilihan lain. Cukup menarik sebenarnya tentang bandwidth monitoring ini. Terima kasih Saudara Kelvin. Kalau menurut saya memilih port scanner. Kenapa port scanner? Ya, sebab di administrasi jaringan ini, port scanner adalah tool yang cukup penting untuk persiapan atau awal-awal ketika kita ingin memasang perangkat baru atau membuat atau membangun perangkat baru. Kenapa seperti itu? Sebab yang pertama yang kita lakukan jika ingin menambahkan perangkat baru, itu kita scan dulu. Kita tidak mungkin akan mengingat IP-IP yang telah kita gunakan. Apalagi kalau jaringannya sudah besar. Nah, jadi port scanner ini juga sebagai media yang memudahkan kita untuk mengetahui IP mana yang masih kosong. Jadi nanti bisa kita aplikasikan atau kita setting pada perangkat yang akan kita gunakan atau ditambahkan. Nah, selain itu juga pada port scanner ini kita juga bisa men-scan server mana atau komputer mana yang membuka port yang mana. Jadi misalkan kita punya server, kita mau mengetesnya dari klien, kira-kira untuk port, misalkan untuk port 8080 itu dibuka atau tidak. Kita bisa men-scan-nya juga dari situ. Nah, kalau studi kasus ya yang saya bilang tadi,
itu saya pernah membangun suatu jaringan. Di awal pembangunan mungkin memang sudah terstruktur. Nah, ternyata di tengah-tengah ada perangkat yang terlupa untuk dipasang, menyebabkan kendala ya, human error. Nah, dari situ kita juga sudah lupa dari IP mana yang belum terpakai gitu. Soalnya di sini memang perangkat yang cukup penting, jadi tidak bisa memakai dynamic IP, jadi harus statik. Jadi kita harus tahu IP mana yang belum dipakai. Nah, dari situlah solusinya menggunakan port scanner tersebut. Jadi mungkin seperti itu yang menurut pendapat saya. Jadi kalau menurut Kelvin, perbandingan antara bandwidth monitoring dan port scanning ini lebih penting mana? Nggak bisa diungkapkan pendapat. Menurut saya port scanner lebih ini ya, lebih banyak berguna, lebih banyak bermanfaat ketika banyak user dan kita mau memasang perangkat baru gitu. Mungkin kalau misalnya di lab sekolah gitu mungkin nggak terlalu efektif ya. Paling kan cuma ada 40 perangkat gitu ya. Tapi kalau misalnya di kantor itu kan mungkin ada sampai ratusan dan mungkin kita nggak mungkin ini kan mengingat IP atau port mana yang udah terpasang gitu ya. Ternyata port scanner lebih banyak gunanya sih. Ya kamu saya juga Gitu. memang lebih cocok port scanner untuk yang jadi topik pembahasan kita selanjutnya. Sebab bukan hanya di lokal, untuk port scanner ini kita bisa gunakan juga di internet atau di publik. Jadi misal kita ingin scan secara jarak jauh, suatu server gitu kan, membuka port mana, contoh menggunakan tool software Nmap, itu kita juga bisa memantau atau melihat, men-scan kira-kira server yang akan kita tuju itu membuka port apa aja. Jadi mendengarkan dari saudara Kelvin memilih mengungkapkan juga bahwa lebih baik port scanner. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan atau kita rangkum bahwa tool yang selanjutnya akan kita pilih yaitu port scanner. Saya kira dari pihak Kelvin juga sudah setuju ya. Iya, setuju. Jadi cukup singkat saja diskusi kita kali ini. Lalu tool yang akan kita pilih untuk topik selanjutnya adalah port scanner. Baik, terima kasih saudara Kelvin sudah berkontribusi. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.